Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat isya dan jamaah sholat tarawih, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita telah sampai pada 16 Ramadan atau 17 Ramadan. Itu artinya bulan di mana kesempatan beramal yang begitu besar Allah buka kepada kita sebentar lagi akan kita lalui. Dulu orang-orang saleh ketika mereka akan melewati Ramadan, biasanya mereka menghabiskan waktu-waktu mereka di masjid untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa agar Ramadan yang telah mereka lewati itu benar-benar memberikan makna positif dalam kehidupan mereka. Sebab itu kata Imam Ibnu Rajab, dulu para ulama 6 bulan lamanya mereka berdoa supaya amal-amal yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara berdoa sendiri itu adalah merupakan suatu bentuk ibadah, takarrub kepada Allah sebagai bentuk syukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu pandai bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu teramat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, bentuk syukur manusia kepada Allah itu berbeda dengan bentuk syukur di antara sesama kita. Kalau bentuk syukur di antara sesama kita, ya mungkin seseorang dia ucapkan terima kasih, atau mungkin di dalam bahasa Arab dia sebutkan dengan doa yang paling baik, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan yang lebih baik. Tetapi bentuk syukur kepada Allah tidak bisa hanya sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, atau segala puji bagi Engkau ya Allah. Tetapi bentuk syukur manusia kepada Allah adalah dengan bagaimana dia mengimplementasikan dirinya sebagai seorang hamba di dalam kehidupannya. Dia benar-benar berusaha untuk melakoni kehidupannya sebagai seorang mukmin. Dia mewujudkan konsep yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, manusia dengan kesibukan dunianya yang begitu banyak, aktivitas-aktivitasnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu bulan khusus bagi mereka agar mereka berhenti sejenak dari aktivitas-aktivitas keduniaan mereka untuk memfokuskan diri mereka bagaimana mewujudkan pengabdiannya kepada Allah. Bulan itu adalah bulan Ramadan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu kebaikan itu, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu neraka ditutup oleh Allah, dan para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah.
Pada malam-malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang senantiasa Allah membebaskan mereka dari neraka, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk beramal. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fi khairin. Rasulullah itu orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau semakin dermawan dalam melakukan kebaikan itu ketika pada bulan Ramadan. Sampai-sampai kedermawanan beliau itu lebih meningkat tatkala Jibril alaihi salatu wasallam datang menjumpai beliau. Dan ketika Jibril menjumpai Rasulullah di malam Ramadan itu, Rasulullah tidak sedang main catur, tidak sedang main kartu, tidak sedang ngopi menghabis-habiskan waktu percuma. Tetapi Rasulullah pada malam-malam Ramadan ketika dijumpai oleh Jibril, itu beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Al-Quran. Sampai-sampai para ulama mengatakan kepada kita, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulannya manusia berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai kalau dianjurkan itu untuk satu orang di dalam satu bulan itu, kalau bisa dia mengkhatamkan Al-Quran itu 3 kali. Artinya begitu waktu dia serius membaca Al-Quran. Tapi sangat sayang kita lihat generasi kita di saat ini, bulan Ramadan yang begitu penuh dengan keberkahan, bukannya mereka sibuk membaca Al-Quran, tapi sibuk nongkrong di pinggir jalan, malam-malamnya sibuk main HP, lihat FB, lihat YouTube. Waktu mereka terbuang percuma dan mereka kosong dari amalan-amalan yang bersifat infiradiyah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Rasulullah pun mengatakan, as-siyam wal Quran yashfi'an. Puasa dan Al-Quran itu adalah 2 hal yang akan memberikan pembelaan kepada orang yang beramal dengannya ketika di dunia. Sebab itu Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mudah-mudahan pada Ramadan ini kita lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah, memaksimalkan Ramadan ini semaksimal mungkin, agar dengan harapan ketika kita keluar dari Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini, kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menutup kekosongan-kekosongan dari ibadah yang kita lakukan di tahun lalu. Kalau seandainya masih ada dalam kehidupan kita di masa lalu, di tahun-tahun yang kemarin itu ada kelalaian-kelalaian, ada kehilafan-kehilafan sebagai tabiat dari sifat dasar manusia, yang Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti terjatuh di dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan dirinya bahwa amanna, kami itu beriman, saya Islam, saya muslim, saya mukmin, saya mukminah. Apakah setelah dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Islam lalu dia dibiarkan begitu saja? Wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji lagi oleh Allah. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tapi sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian yang mengatakan diri mereka beriman itu, sehingga terpisahkanlah dengan mereka, terpisahkanlah mereka dengan jelas, nampaklah dengan jelas siapa di antara mereka orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta di dalam keimanannya.
Sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur di dalam keimanan kita, sehingga kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah, dan kita memaksimalkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup sampai Ramadan yang berikutnya. Barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, yang seandainya seorang di dalam kubur dia tahu betapa nikmatnya, betapa keutamaannya Ramadan ini, niscaya tamannau, dia akan berhayal kepada Allah, dia akan mengandai-andaikan kepada Allah supaya Allah bangkitkan dia lagi ke dalam kehidupan dunia agar dia bisa melewati Ramadan walaupun cuma 1 hari. Nah, kita alhamdulillah masih bisa melewati 16 hari, dan kita berdoa supaya mudah-mudahan kita bisa melewati seluruh Ramadan ini dengan penuh melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan kematian kita nanti insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.